sebenarnya setiap hari kita dihadapkan dengan bahwa tidak satu pun dari kita terlepas dari medsos, ya. Apalagi guru, jangankan guru, anak TK saja sudah pakai medsos, sudah pakai handphone gitu ya, udah lihat-lihat TikTok, udah lihat-lihat YouTube seperti itu ya teman-teman. Nah, tanpa kita sadari teman-teman, ternyata konten negatif itu ada di mana-mana gitu ya. Dan berdasarkan pencarian saya yang terakhir gitu ya, saya carinya di 19 Maret kemarin Selasa karena saya narasumber di BBGP gitu ya. Jadi ada beberapa data, jadi saya cari. Ternyata teman-teman, ini kasus yang terlapor 3 juta, hampir 4 juta gitu ya di September, di pertengahan September 2023. Ternyata itu di Januari, di awal Januari, di minggu pertama Januari di 2024 itu menjadi 4.500.000. Kenaikannya sangat apa ya, sangat fluktuatif gitu ya, sangat kelihatan sekali progresnya meningkat. Nah, ini sebenarnya sebagai guru harus menjadi highlight bagi kita, akan seperti apa nih bangsa kita kalau ini kita nggak kasih kontribusi, gimana sih untuk menyiasati agar konten negatif ini nggak semakin merebak. Mari kita lihat teman-teman. Berdasarkan data yang saya lihat, ini saya akses ya dari Kominfo langsung ya, dari situsnya Kominfo gitu ya. Kasus yang paling tinggi itu pornografi, diikuti oleh judi online dan vintage ilegal, penipuan ya, penipuan perbankan online gitu ya. Kalau kita highlight yang paling tinggi ini teman-teman pornografi, maka kuantitas orang yang terpapar ini adalah anak-anak remaja yang masih labil menuju dewasa gitu ya. Dan ternyata anak-anak kita ada di grade itu gitu ya. Contohnya saya nih anak SMP mulai mulai mengenal pubertas, mulai merasa kok di tubuhku ada yang lain. Nah, ketika mereka terpapar pornografi itu tidak baik gitu karena sebenarnya eh, tubuhnya belum dipersiapkan untuk itu gitu ya. Nah, teman-teman, penafsiran-penafsiran seperti ini yang kita khawatirkan adalah penyimpangan-penyimpangan seksual anak-anak ya gitu ya. Jadi perannya kita sebagai guru ini gimana sih gitu ya. Nah, lihat teman-teman, bahkan presiden juga memberikan sebuah pernyataan bahwa media itu sebenarnya kurang mengedukasi. Mereka cenderung hanya kejar rating gitu ya. Dan bahkan tidak hanya media, teman-teman. Konten kreator pun banyak yang hanya kejar rating. Pak, teman-teman pasti pernah lihat ya, teman-teman guru yang justru membuat konten itu bukan bagaimana mendukung program Kemendikbudristek di daerah gitu. Itu pasti kita lihat. Contoh simpelnya adalah guru Merdeka Belajar gitu. Datang dengan segerobak, dengan bawa apa gitu. Padahal kan nggak melulu seperti itu gitu. Nah, itu adalah miskonsepsi yang disebarkan yang justru menyebarkan hoax dan kesalahpahaman penafsiran. Seperti itu ya. Bahkan teman-teman yang perlu kita pahami, pengguna medsos di Indonesia itu lebih suka konten negatif, gitu ya. Ayo. Jadi ternyata teman-teman kalau kita sering buka itu di handphonenya kita, di webnya kita, maka algoritma akan menandai itu dan dia akan cenderung memberikan yang serupa itu kepada kita gitu. Terjemahannya seperti itu gitu ya teman-teman. Nah, peran kita sebagai guru sebenarnya daripada kita menyensor konten buruk, artinya menghindar-hindarkan konten buruk biar nggak terkena kepada anak kita, sebenarnya peran kita yang lebih aktif adalah memberdayakan konten berkualitas. Nah, bagaimana kita mampu memberdayakan konten kualitas itu boleh lewat menulis, lewat membuat konten YouTube, video gitu ya, membuat buku, membuat artikel, membuat atau juga misalkan kita bahkan sesederhananya kita ngepost di Facebook atau Instagram kita itu postingan yang edukatif gitu. Kenapa? Karena kan murid-murid kita juga pasti temannya kita, sesama guru temannya kita gitu teman-teman. Kenapa? Kita harus mengamini sebagai guru, memang kita punya fungsi yang jauh hanya sekedar mengisi ruang kelas dengan kebermaknaan pembelajaran gitu. Lebih dari sekedar itu, teman-teman. Dimanapun kita, 24 jam itu kita adalah guru gitu ya. Terlebih sekarang ketika kita menyorotinya medsos gitu ya. Sudahkah kita menjadi seorang figur guru di medsos kita? Sudahkah ketika kita membuat postingan status gitu ya, status WA, sudahkah mengedukasi? Atau jangan-jangan justru membunuh karakter? Misalkan kita lagi berantem dengan si A, status kita ujuk-ujuknya justru meng-highlight itu gitu. Teman-teman, tanpa kita sadari bisa jadi anak-anak kita atau murid kita melihat itu dan mereka terpapar dan menjadikan itu sebagai gaya hidup gitu. Karena kita percaya
kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari itu akan membentuk kebiasaan, kebentuk habitnya, habitual gitu ya. Jadi teman-teman, kita memang punya tanggung jawab moral sebagai guru untuk memberdayakan konten berkualitas. Seperti itu ya.